145. Jadi masih tersisa berapa hadis ini ya? Dalam kitab saya ini Umdatul Ahkam ada 70 halaman. Kita baru sampai halaman 57. Jazakallahu. Lamban sekali ini ya. Oh ternyata ada 166 halaman. Dan terakhir hadis 421. Jadi ada 400 hadis dalam kitab Umdatul Ahkam ini. Baik, masih lama perjalanan kita ya. Sabar, insyaallah selesai. Yang penting kita sungguh-sungguh di dalam memahami sehingga akan paham. Hadis 145 an Ummi Athiyyah Nusaybah al-Ansariyyah radhiyallahu anha qalat amarona telah menyuruh kami ta'nin nabiyya yang dimaksud adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam an nukhrija supaya kita mengeluarkan fil idain di dalam dua salat Id al-awatiqa wanita-wanita yang sudah dewasa. Nah, wadzawatil khuduri dan wanita-wanita pingitan, gadis pingitan. Wa amara dan Nabi menyuruh al-huyyadha para wanita haid ay ya'tazilna supaya menyingkiri atau menghindari musalla tempat salat yaitu lapangan al-muslimin umat Islam. Hadis ini menunjukkan disyariatkannya pada hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha untuk semua umat Islam keluar ke lapangan, baik itu laki maupun itu perempuan, baik itu wanita yang sudah tua maupun wanita yang masih muda, baik itu wanita yang sedang suci dari haid atau justru lagi haid, semuanya suruh keluar. Nah, perintah di sini amarona, disuruh keluar oleh Nabi. Perintah ini hukumnya apa? Wajib atau sunnah? Kita tahu bahwasanya sholat wajib ada 5. Sholat Id tidak termasuk 5 ini. Berarti sholat Id hukumnya sunnah. Kalau sholat Id hukumnya sunnah, berarti keluarnya ke lapangan juga hukumnya sunnah. Maka keluar ini tidak wajib. Seandainya ada yang tidak datang salat Id tidak berdosa. Tetapi jangan sampai semua umat Islam tidak keluar. Harus ada yang keluar. Jadi jangan sepakat untuk tidak keluar. Seperti kemarin misalnya, salat Idnya di rumah sendiri-sendiri aja, tidak ada satupun yang ke lapangan. Nah, jangan begitu. Sebagiannya tidak ke lapangan silahkan, tapi hendaklah ada yang tetap melakukannya karena ini termasuk syiar. Sebagian orang berpendapat bahwa salat Id wajib berdalil dengan sabda Nabi SAW, wajibal khuruj, wajib keluar, ala kulli dzati nitaqin, atas setiap wanita, fil idain, untuk salat Id. Hadis riwayat Ahmad, derajatnya sahih. Nah, perlu diketahui bahwa kata-kata wajaba yang artinya wajib dalam istilah syariat, istilah Quran atau hadis, itu berbeda dengan istilah wajib yang dipakai dalam ilmu fikih. Dalam ilmu fikih, wajib itu artinya harus dilakukan, kalau tidak dilakukan berdosa. Itu istilah fikih. Nah, sekarang kita ini sekarang tidak lagi membaca kitab fikih, tapi kita lagi membaca hadis Nabi SAW. Nah, istilah wajib dalam hadis tidak sama dengan istilah wajib dalam fikih, sehingga tidak bisa dikatakan ini berarti sholat Id hukumnya wajib karena Nabi mengatakan wajibal khuruj. Itu salah paham.
Kata-kata wajib dalam hadis itu maknanya ditekankan betul-betul, ya. Maka itu bisa mencakup yang betul-betul wajib, bisa mencakup yang sunnah. Ini termasuk yang sunnah, tapi ditekankan untuk keluar sehingga Nabi mengatakan wajib, artinya ditekankan betul-betul. Nah, kalau keluar ke lapangan itu ditekankan betul-betul, para perempuan haid pun juga ditekankan untuk tetap keluar, maka bagaimana kondisi orang sekarang bermudah-mudah meniadakan salat Id gara-gara pandemi? Ini kurang bagus kayak begini. Nanti lama-lama ajaran-ajaran Islam yang lain gara-gara masalah dikit ditiadakan, lama-lama masjid semuanya ditutup. Nah, itu bermudah-mudah kayak gitu nggak benar. Karena itu hendaklah kita tetap mengikuti fatwa para ulama-ulama yang betul-betul ulama. Jangan mengikuti fatwa orang-orang yang disebut ulama tapi hanya istilah saja, sementara dia sebenarnya bukan ulama. Kemudian kita ambil beberapa faedah dari hadis ini. Faedah pertama, yang dimaksud al-awatik, wanita-wanita yang sudah dewasa. Awatik ini diambil dari kata-kata atik. Atik itu artinya merdeka. Zaman dulu wanita-wanita kalau sudah dewasa itu dimerdekakan dari tugas-tugas harian. Kenapa? Karena dia akan siap untuk dinikahi oleh laki-laki. Nah, sehingga dia dibebaskan dari pekerjaan-pekerjaan yang biasanya harus dia kerjakan, nyapu rumah, cuci piring, cuci baju dan sebagainya. Yaitu makna dari awatik secara bahasa. Zawatil khudur, wanita-wanita pingitan. Yang dimaksud wanita pingitan adalah wanita yang sudah dewasa. Zaman dulu wanita kalau sudah dewasa maka ditaruh dalam pingit. Pingit itu kamar, tidak boleh keluar. Kenapa? Karena dia sudah dewasa. Kalau dia berada keleweran di luar rumah, ini menyebabkan fitnah pada masyarakat. Yang boleh keleweran di luar rumah itu hanya anak-anak kecil. Kalau sudah dewasa, perempuan sudah dewasa, nggak boleh keluar rumah. Bolehnya di dalam kamar. Kapan dia boleh keluar? Kalau sudah ada yang melamar. Nah, wanita-wanita yang ditahan di dalam kamar tidak boleh keluar rumah, itu oleh Nabi tetap nukhrij, disuruh keluar ketika ada salat Id. Berarti ini keluarnya betul-betul ditekankan. Yang biasanya harian tidak pernah keluar tapi selalu berada di kamar, itu juga disuruh keluar. Bahkan di sini al-huyyat, wanita haid pun disuruh keluar ke lapangan. Hanya bedanya mereka tidak ikut rombongan orang-orang yang sholat, tapi mereka berada di belakang. Itu yang dimaksud dari ya'tazilna, ya, menyingkiri tempat sholat. Sholatnya misalnya di depan, nah dia di belakang sana. Lah terus wanita haid yang tidak ikut sholat Id, kenapa disuruh keluar ke lapangan? Untuk apa? Dalam hadis yang lain disebutkan yashhadnal khaira, supaya wanita-wanita ini melihat atau menghadiri kebaikan. Salat Id itu kebaikan. Dan juga supaya mendoakan doa, mengaminkan doa. Karena setelah salat Id ada khutbah. Setelah khutbah biasanya ada doa. Nah, doa diaminkan oleh mereka. Karena itu ringkasnya salat Id ini mestinya semuanya keluar, kecuali yang punya udzur. Yang punya udzur hendaklah tidak ada masalah untuk tidak ikut salat Id. Kita lanjutkan. Wa fi lafdin, dalam lafal yang lain, kunna adalah kami para wanita nu'maru disuruh, maksudnya oleh Nabi, an nakhruja untuk keluar yaumal Id pada hari raya, hatta nukhrija sehingga kami mengeluarkan al-bikra perawan-perawan min khidriha dari pingitan-pingitannya, wa hatta dan sehingga takhruja keluar juga al-huyyadu wanita-wanita haid, fayakunna lalu mereka berada khalfan nas di belakang para manusia, fayukabbirna lalu mereka ikut takbiran bitakbirihim bersama takbir umat Islam, wa yad'un dan mereka berdoa, maksudnya mengaminkan bidu'aihim dengan doa mereka, yarjuna mereka mengharapkan barakata dzalikal yaum berkahnya hari tersebut, wa tuhratah dan kesucian hari tersebut. Yang dimaksud kesucian ini adalah diampuni dari dosa-dosa.
Hadis ini menunjukkan bahwa wanita haid tidak ikut sholat Id tapi berada di belakang. Karena di sini disebutkan khalfan nas, di belakang manusia. Maka kalimat ini menafsirkan kalimat sebelumnya, ya'tazilna, menyingkir. Menyingkir maksudnya gimana? Di belakang sono. Makanya Imam Ahmad mengatakan al hadis yufassir ba'duhu ba'dan. Hadis itu satu sama lain saling menafsirkan. Kalau kita hanya membaca ya'tazilna, menyingkir, kita nggak paham maksudnya menyingkir gimana. Ternyata ditafsiri dengan hadis yang berikutnya, khalfan nas, maksudnya berada di belakang. Jadi bukan menyingkir kemudian pergi, enggak ya, tetap berada di lapangan tapi di belakang. Hadis ini menunjukkan yukabbirna, wanita-wanita haid boleh takbiran, enggak ada masalah. Yang diperselisihkan oleh para ulama adalah bolehkah wanita haid baca Quran? Itu yang diperselisihkan. Mayoritas ulama berpendapat wanita haid tidak boleh baca Quran. Tapi sebagian ulama Malikiyah, mazhab Maliki, membolehkan wanita haid untuk baca Quran. Terutama kalau ada sebabnya. Misalnya seorang ibu-ibu pengajar baca Quran kepada anak-anak TPA. Nah, jangan sampai anak-anak TPA libur gara-gara gurunya haid. Jangan libur. Gak apa-apa, lanjut, gak ada masalah. Pakai mazhab Malikiyah yang membolehkan wanita haid baca apa? Quran. Adapun takbir tidak ada perselisihan, semuanya membolehkan wanita haid takbir. Jadi yang dikhususkan untuk tidak dibolehkan hanyalah Quran. Hadis ini menunjukkan bahwa orang yang mengaminkan doa itu sama dengan sudah berdoa. Karena di sini disebutkan wa yad'un, para wanita tadi yang haid tadi ikut berdoa, padahal wanita enggak berdoa, hanya mengaminkan doanya khatib, tapi disebut berdoa, menunjukkan bahwa orang yang berdoa dan yang mengaminkan sama saja dianggap berdoa. Dan makna ini kita temukan dalam Al-Quran ketika Allah bercerita tentang Nabi Musa dan Nabi Harun. Nabi Musa berdoa, Nabi Harun mengaminkan. Apa kata Allah pada surat Yunus ayat 89? Qala, Allah mengatakan qad ujibat, telah dikabulkan da'watukuma, doa kalian berdua. Padahal jelas yang berdoa hanya Nabi Musa. Nabi Harun enggak berdoa, dia hanya mengaminkan. Dan dari sini kita ambil pelajaran juga bahwa boleh kalau ada dua orang, satunya lebih muda, satunya lebih tua, yang berdoa yang lebih muda, enggak ada masalah. Karena Nabi Musa lebih muda daripada Nabi Harun. Nabi Harun itu kakaknya. Tapi ternyata yang berdoa adalah Nabi Musa. Nabi Harun hanya mengaminkan. Memang Nabi Musa itu lebih mulia daripada Nabi Harun. Sama-sama Nabi, tapi derajatnya Nabi Musa di atas. Karena Nabi Musa ini termasuk ulul azmi, nimim, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Nabi Harun enggak termasuk. Saya tadi diajak saudara saya untuk mendoakan orang sakit. Saya, adik saya, sama mas saya. Nah, karena ada mas saya mempersilahkan, silahkan mas, antum doa. Tapi beliau nggak mau, ente aja. Ya sudah, nggak ada masalah. Ini sebagaimana Nabi Musa berdoa diaminkan oleh Nabi Harun. Beliau mempersilahkan saya untuk berdoa, ya saya nggak apa-apa doa. Tapi adabnya sebenarnya saya minta beliau yang berdoa karena lebih tua. Kita lanjutkan bab berikutnya. Ini bab tentang salat gerhana. Babu salatil kusuf, bab salat gerhana. Hadis 146. An Aisyah radhiyallahu anha anna syamsa, bahwasanya matahari itu khosafat, telah gerhana, ala ahdi, di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ba'atha, maka beliau mengutus munadian, seorang penyeru, yunadi, yang menyerukan, as-salatu jami'ah, salat itu mengumpulkan. Maksudnya kumpul-kumpul, salat-salat, maksudnya gitu. Fajtama'u, maka mereka pun kumpul. Wa taqaddama, dan majulah Nabi, fakabbara, lalu beliau takbir. Wa shalla, dan beliau salat arba'a raka'atin, 4 rakaat, fi arba'a raka'atin, 4 ruku',
fi rak'ataini, di dalam 2 rakaat, wa arba'a sajadatin, dan 4 sujud. Bab ini bicara tentang sholat gerhana. Sholat gerhana hukumnya apa? Mayoritas ulama berpendapat sholat gerhana hukumnya sunnah. Kenapa? Karena sholat yang wajib hanya 5 sesuai hadis Isra Mi'raj. Nabi disuruh naik sampai ke langit, kemudian Nabi diberitahu kewajibannya sholat 5 waktu. Saya tidak akan ubah, kata Allah. Berarti sholat selain 5 waktu hukumnya sunnah, termasuk sholat gerhana ini. Sholat gerhana ada 2 macam. Ada gerhana bulan, ada gerhana matahari. Yang gerhana matahari dalilnya 2. Dalilnya sabda Nabi sama perbuatan Nabi SAW. Yang gerhana bulan dalilnya 1, yaitu sabda Nabi SAW. Jadi Nabi belum pernah sholat gerhana apa? Bulan. Adapun hadis-hadis yang menceritakan Nabi sholat gerhana bulan itu tidak kita temukan yang sahih. Wallahu a'lam. Di sini ada kusuf pakai kaf, ada juga istilah khusuf pakai kha. Apa bedanya antara kusuf dengan khusuf? Sebenarnya kusuf sama khusuf tidak ada bedanya. Cuman bahasa Arab yang lebih fasih menggunakan kata-kata kusuf untuk gerhana matahari dan menggunakan kata-kata khusuf pakai kha untuk gerhana bulan. Tapi dibolak-balik boleh. Kalau ada gerhana bulan kita sebut kusuf, gak apa-apa. Ada gerhana matahari kita sebut khusuf, gak apa-apa. Dalilnya hadis ini, anna syamsa khasafat, pakai kha, padahal gerhana apa? Matahari. Tapi kalau mau bahasa yang fasih, gerhana matahari disebut kusuf pakai kaf, gerhana bulan disebut khusuf pakai kha. Dalilnya apa? Dalilnya dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan pada surah Al-Qiyamah, fa idza baraqal basar wa khasafal qamar. Ini boleh dibaca bariqa atau baraqo, ya, 2 qiraah. Wa khasafa, dan gerhana al-qamar, bulan. Nah, di sini menggunakan kha. Ini dari sisi ilmu bahasa saja, ya. Salat gerhana matahari dan gerhana bulan ada 2 macam. Ada yang karena gerhana total, ada yang karena gerhana sebagian. Salat gerhana total dalilnya 2, sabda Nabi sama perbuatan Nabi SAW. Salat gerhana sebagian, gerhananya tidak total, dalilnya 1, yaitu sabda Nabi SAW. Karena Nabi itu sholat gerhana seumur hidup hanya 1 kali, yang hadisnya sahih, yaitu pada tahun 10 Hijriah. Pada waktu itu putra beliau yang bernama Ibrahim wafat. Terjadi gerhana matahari total. Gerhananya pada waktu duha, ya sekitar jam 9, jam 10. Total, sehingga gelap gulita, tidak ada sinar sama sekali. Jadi pagi tapi terkesannya seperti malam, gelap gulita. Sehingga Rasulullah SAW waktu itu takut kalau akan terjadi kiamat. Maka beliau langsung cepat-cepat datang ke masjid, kemudian menyuruh orang untuk meneriakkan as-salatu jami'ah. Nah, para sahabat kalau mendengar suara ini as-salatu jami'ah, itu mereka langsung datang ke masjid. Karena disuruh untuk kumpul ke masjid di luar waktu sholat yang 5. Kalau waktu sholat yang 5, cara memanggilnya bukan as-salatu jami'ah, tapi pakai azan, Allahu Akbar sampai la ilaha illallah. Tapi kalau manggil ke masjid, zaman dulu belum ada mic ya, manggil ke masjid selain sholat 5 waktu, itu Nabi biasanya pakai ini, as-salatu jami'ah. Nah, maka para sahabat pada kumpul rame-rame datang ke masjid. Akhirnya mereka mengikuti sholat gerhana. Sholat gerhananya rak'atain, 2 rakaat, tetapi perbedaannya dengan sholat yang biasa pada 2 tempat. Perbedaan pertama, arba'a raka'atin, 2 rakaat isinya 4 ruku', berarti 1 rakaatnya isinya 2 ruku'. Ini perbedaan pertama.
Perbedaan kedua, membaca Fatihahnya juga 2 kali. Baca Fatihah, kemudian surat, kemudian ruku. Sami Allahu liman hamidah tidak dilepas tapi sedekap lagi. Kenapa? Baca Fatihah lagi dan surat lagi, kemudian ruku lagi, ya. Jadi karena rukuknya 2, otomatis Fatihahnya juga 2 kali. Nah, ini perbedaannya dari sholat biasa. Tapi perlu panjenengan tahu bahwasanya rukuk tambahan dan baca Fatihah tambahan itu sifatnya hanyalah sunnah. Hukumnya apa? Sunnah. Sehingga seandainya ada orang disuruh ngimami sholat gerhana, dia tidak biasa ngimami, maka dia lupa sholatnya hanya 2 rakaat biasa, rukuknya hanya sekali setiap rakaat, baca Fatihahnya juga sekali, sah sholatnya, tidak usah diulang. Kenapa? Sudah sah. Maka ini seperti sholat id, sholat idul fitri, idul adha, takbirnya 7 sama 5. Takbir 7 dan 5 ini sifatnya tambahan sunnah. Seandainya ada imam sholat id sengaja 1 kali takbir, sah, tidak boleh kita protes. Pak Imam, sholatnya diulangi karena sholatnya tidak sah, takbirnya tidak 7 dan 5. Itu berarti orang nggak paham, nggak belajar fikih. Kalau belajar fikih pasti mengatakan apa? Sholatnya sudah sah karena dia sudah melakukan yang wajib, sementara dia hanya meninggalkan yang sunnah saja. Monggo Pak. Iya, jadi setelah rukuk pertama, Sami Allahu liman hamidah, ya, Rabbana lakal hamdu, kemudian Alhamdulillahi Rabbil alamin, Al-Fatihah langsung. Tidak pakai Rabbana lakal hamdu juga nggak apa-apa, karena yang penting i'tidal, yaitu berdiri. Nah, ketika bangkit berdiri ini yang diucapkan bukan takbir, tapi tasmi', Sami Allahu liman hamidah. Terus baca Fatihah lagi. Sering orang bertanya, bagaimana kalau saya terlambat, saya mendapati rukuk yang kedua, rukuk pertama saya nggak dapat, atau dia rukuk pertama nggak dapat, dia dapati Fatihah yang kedua, apakah dihitung telat atau tidak? Nah, ketahuilah bahwa rukuk pertama itu yang wajib, rukuk kedua itu sunnah. Fatihah yang pertama itu yang wajib, Fatihah yang kedua itu tidak wajib, sehingga yang dihitung hanyalah yang wajib. Kalau kita terlambat dari rukuk pertama, otomatis dianggap terlambat. Meskipun imamnya bacaannya panjang, panjenengan datang telat, rukuk pertama sudah selesai, imamnya sudah bangkit, Fatihah baca, surat panjang baca, dia baca sampai 1 juz misalnya, panjenengan sudah lelah mengikuti 1 juz, tapi sudah dianggap telat. Nanti imamnya salam, panjenengan bangkit lagi, berdiri lagi. Kenapa? Tidak ikut rukuk pertama. Jadi yang dihitung itu rukuk pertama intinya. Tapi kita lanjutkan. Salat gerhana ringkasnya ada 2 cara. Cara yang pertama yang disebutkan dalam hadis ini, 2 rakaat isinya 4 rukuk dan 4 sujud. Cara yang kedua hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Dan cara yang kedua ini jarang dilakukan orang. Mari kita hidupkan sunnah ini, ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kusifatis shalah," apabila terjadi gerhana matahari, bulan juga sama saja. "Fasallu," maka salatlah, "ka ahdatsi salatin shallaitumuha," seperti salat yang pertama kali, seperti salat yang terakhir kali kamu lakukan, minal maktubah, dari salat 5 waktu. Hadis riwayat Nasa'i, Ibnu Majah, Tabarani, Abu Dawud, sahih, disahihkan oleh Ibnu Hazm. Maksudnya gimana? Kalau salat gerhana kita setelah subuh, misalnya jam 9, berarti salat gerhananya 2 rakaat persis subuh, rukuknya 1 kali dalam setiap rakaat. Kalau salat gerhananya antara zuhur sampai asar, berarti salat gerhananya berapa? 4 rakaat.
Kalau sholat gerhananya ba'da maghrib sebelum isya, berarti sholat gerhananya 3 rakaat. Ini cara yang tidak populer di kalangan umat Islam, perlu untuk kita hidupkan sunnah ini. Tapi saya jujur ya, hadis ini derajatnya diperselisihkan ulama. Ada yang mendhaifkan, tapi saya mengikuti pendapat yang mensahihkan. Imam Ibnu Hazm mengatakan hadisnya sahih, dan beliau ulama yang sangat kuat ilmunya dalam bidang hadis maupun dalam bidang fikih. Sehingga saya ikuti pendapat beliau yang mensahihkan hadis ini, wallahu a'lam bis-shawab. Kemudian ucapan as-salatu jami'ah ini dalam mazhab Syafi'i juga diucapkan pada salat Id. Tapi saya ingin berikan 2 catatan. Catatan pertama, yang sahih dari Nabi ini hanya pada salat gerhana, bukan pada salat Id. Adapun salat Id menggunakan as-salatu jami'ah, hadisnya dhaif. Dhaif karena mursal. Mursal itu sanadnya enggak nyambung. Sanad yang enggak nyambung ini termasuk hadis yang dhaif. Catatan yang kedua, salat Id kalau disamakan dengan salat gerhana tidak sama. Kenapa? Salat gerhana orang-orang enggak tahu kalau terjadi gerhana. Orang-orang masih pada di tempat kerja, masih ada yang di rumah. Makanya Nabi perlu panggil as-salatu jami'ah supaya kumpul. Kalau salat Id tidak ada yang tersebar kemana-mana, orang sudah paham, oh besok itu salat Id, pasti udah rame-rame datang ke lapangan, sehingga tidak perlu dipanggil-panggil, orang sudah kumpul. Karena itu sampai hari ini saya belum pernah melakukan mazhab Syafi'i yang mengumandangkan as-salatu jami'ah untuk salat Id. Tapi kalau ada orang yang mengumandangkan, saya tidak mengingkari. Kenapa? Karena la ingkara fi masail ijtihad. Tidak ada pengingkaran dalam masalah-masalah ijtihadiyah atau khilafiyah seperti ini. Ada orang mengumandangkan as-salatu jami'ah, ikut mazhab Syafi'i, biarkan aja. Kalau saya tidak mau, kenapa? Hadisnya tidak sahih. Kita lanjutkan 147. Wa an Abi Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syamsa sesungguhnya matahari, wal qamara dan bulan, ayatani 2 tanda min ayatillah dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Yukhawwifullahu, Allah memberikan rasa takut, bihima dengan kedua tanda tadi, ibadahu kepada hamba-hambanya. Wa innahuma dan sesungguhnya keduanya, la yang kasifani tidak terjadi gerhana, limauti ahadin karena kematian seseorang, minan nasi dari kalangan manusia, wala li hayatihi tidak pula karena kehidupannya. Kehidupan maksudnya kelahirannya. Fa idza raaitum apabila kalian melihat minha dari gerhana itu syai'an sesuatu, fasallu maka salatlah, wada'ullah dan berdoalah kepada Allah, hatta sehingga yang kasyifa tersingkap, ma bikum apa yang terjadi pada kalian, yaitu gerhana. Hadis ini menunjukkan disyariatkannya setelah sholat gerhana untuk ada khutbah, karena sabda Nabi ini disampaikan setelah sholat gerhana. Beliau kemudian naik mimbar, kemudian ceramah. Tapi kalau ada imam yang sholat gerhana tidak ceramah, jangan diingkari. Kenapa? 4 mazhab mayoritasnya berpendapat bahwa setelah sholat gerhana tidak disyariatkan khutbah. Yang berpendapat disyariatkan khutbah mazhab Syafi'i. Jadi mazhab Syafi'i di sini menyelisih mayoritas para ulama. Dalam hal ini saya cenderung kepada mazhab Syafi'i. Kenapa? Nabi melakukan. Kalau Nabi melakukan, kenapa engkau katakan tidak disyariatkan adanya khutbah? Lah mereka sebenarnya juga membaca hadis ini. Cuma mereka memahami ini Nabi sebenarnya tidak mau ceramah. Hanya gara-gara Nabi mendengar orang-orang mengatakan ini gerhana gara-gara putranya Nabi wafat, maka terjadi gerhana. Nah itu adalah keyakinan jahiliyah yang terdengar oleh telinga Nabi. Maka Nabi pengen meluruskan perkataan tadi, ini salah kayak begini.
Maka selesai salat gerhana beliau naik mimbar ceramah. Nah, maka kita jawab, kalau tujuan Nabi hanyalah meluruskan ucapan tadi, tentunya Nabi hanya mengatakan kalimat ini saja, bahwasanya gerhana tidak terjadi karena matinya orang atau lahirnya orang. Pastinya Nabi hanya ceramah ini. Ternyata ceramah gerhana Nabi itu kalau dikumpulkan hadis yang bicara tentangnya, ceramahnya beberapa kalimat yang banyak. Tidak hanya masalah ini saja. Beliau ceramah tentang surga, beliau ceramah tentang neraka, beliau ceramah tentang orang yang gara-gara mencuri barang-barangnya orang haji akhirnya cemplungkan dalam neraka. Beliau cerita juga, ceramah juga tentang ketika sholat itu beliau melihat ada dompolan buah dari surga. Beliau ingin memetik begini, tapi ternyata Allah tidak menghendaki, akhirnya tidak jadi dipetik oleh Nabi SAW. Beliau sempat maju-maju ketika sholat itu untuk memetik buahnya tadi. Di dalam sholat beliau juga sempat mundur-mundur begini. Nah, itu gara-gara melihat di dinding masjid itu ada gambaran neraka. Maka beliau ketakutan kemudian mundur. Karena apa? Melihat apa? Neraka. Nah, majunya Nabi, mundurnya Nabi, ini semuanya diceritakan dalam ceramah ini. Berarti memang sengaja ada ceramah, bukan semata-mata untuk meluruskan ucapan yang salah tadi. Karena itu meskipun mazhab Syafi'i di sini menyelisih mayoritas ulama, saya lebih sesuai dengan mazhab Syafi'i dalam hal ini. Ceramahlah setelah apa? Salat gerhana. Dalam hadis ini disebutkan, ra'aitum minha syai'an. Kalau melihat sesuatu dari gerhana, maka gerhana itu tidak harus total. Sesuatu saja atau sebagian gerhana sudah menyebabkan kita salat gerhana. Karena itu saya ulangi lagi, salat gerhana yang dilakukan oleh Nabi hanya sekali seumur hidup, dan itu gerhana matahari, dan itu gerhana total. Tetapi kalau terjadi gerhana bulan, tetap kita salat gerhana. Kalau ada gerhana bulan atau matahari sebagian, tidak total, tetap kita sholat gerhana. Kenapa? Sesuai sabda Nabi, kalau kalian melihat sesuatu dari gerhana, berarti tidak harus total ya, sesuatu saja terlihat dari gerhana, sudah kita disuruh sholatlah. Karena itu para ulama mengatakan sunnah Nabi itu ada 3 macam. Pertama, sabda Nabi itu sunnah Nabi. Kedua, perbuatan Nabi itu juga sunnah Nabi. Ketiga, takrir Nabi itu juga sunnah Nabi. Takrir itu pengakuan. Pengakuan itu maksudnya ada sahabat melakukan, Nabi diam, itu pengakuan. Nah, itu juga sunnah Nabi SAW. Kemudian dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwa sholat gerhana kapan dilakukan? Idza ra'aitum, kalau kalian melihat. Jadi intinya mata kita melihat atau tidak. Yang melihat gerhana sholat, yang tidak melihat gerhana tidak sholat. Contoh, orang Solo telepon kita, di Solo terlihat gerhana jam 9 pagi, mari sholat. Nah, Kebak Keramat mengatakan, di Kebak Keramat nggak kelihatan karena mendung, maka orang-orang Kebak Keramat tidak sholat gerhana. Orang-orang Solo sholat ya silahkan aja, mereka melihat. Kita tidak sholat, kenapa? Tidak melihat. Jadi intinya sholat itu dilakukan kapan? Idza ra'aitum, kalau kalian melihat. Tidak melihat tidak sholat. Karena itu jangan terkecoh dengan apa yang tertulis di kalender-kalender. Di kalender sudah disebutkan tanggal 29 gerhana jam 9 pagi. Ternyata kita nggak lihat, ya sudah nggak usah sholat. Jelas nggak? Karena Nabi mengatakan idza ra'aitum, kalau kalian melihat, berarti tidak melihat tidak salat. Kecuali kalau tidak melihatnya karena suatu udzur, misalnya ada orang buta, ya memang dia tidak akan melihat. Orang buta tetap disunahkan untuk salat gerhana meskipun tidak melihat. Kenapa? Dia tidak melihatnya karena suatu sebab yang terjadi pada dirinya. Terakhir, hadis ini menunjukkan bahwa setelah salat gerhana selesai jangan berhenti, tetapi wad'ullah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ringkasnya, sunnah-sunnah yang dilakukan ketika gerhana itu tidak hanya sholat saja. Sholat, setelah itu khutbah, kemudian istighfar, takbir, doa, wirid, pokoknya ibadah.
Diperintahkan juga untuk sedekah. Kenapa diperintahkan untuk sedekah? Para ulama mengatakan as-shadaqah taruddul bala. Karena sedekah itu bisa menolak bala. Nah, terjadinya gerhana ini dikhawatirkan disertai dengan adanya bala. Karena itu supaya tidak terjadi bala, maka hendaklah kita sedekah. Karena itu dulu di pesantren kita paling senang kalau terjadi gerhana. Karena pasti ada orang bawa-bawa makanan ke pesantren. Bawa semangka, bawa roti, bawa es. Wah, senang banyak santri. Jadi kalau mereka melihat tanggalan 29 gerhana, wah senangnya bukan main. Namanya santri, jarang makan kasih makan, wah senangnya bukan main, masya Allah. Ini perlu kita hidupkan kayak gini, Pak. Jadi sholat gerhana tidak hanya sholat saja, tapi doa, sedekah, zikir, wirid, ini semuanya diperintahkan oleh Nabi. Diperintahkan sampai apa? Hatta yang kasyif, sampai selesai gerhana. Rata-rata kita sholat gerhana kan nggak panjang. Selesai sholat gerhana kan masih gerhana kan, gerhananya masih berlangsung kan. Nah itu lanjutkan dengan doa, dengan zikir, dengan istighfar. Nah kalau makan-makan ya nggak apa-apa, karena sudah disiapkan makan-makan, misalnya ada yang sedekah, tapi jangan lupa tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sambil makan sambil zikir bisa dilakukan. Inilah yang dapat kita pelajari pada malam hari ini. Benarnya dari Allah Ta'ala, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.